Halo Re-Are, selamat datang di channel Iva Zuhria. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video updatean terbaru dari Iva. Happy watching! Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Oke, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang inovasi manajemen pendidikan. Slide selanjutnya. Nah, sebelum itu, di sini kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Di kelompok 6 ini ada Ii Sugiyarti, NIM 45, ada Fahmi Agus Yahya, NIM 53, ada Rahmani Safir Dausi, NIM 59, ada Iva Zuhria, NIM 65, dan ada Hudia Salsabila, NIM 71. Nah, sebelum kita mengenal lebih lanjut tentang inovasi manajemen pendidikan, kita terlebih dahulu harus mengetahui kira-kira apa sih definisi dari inovasi. Saya pribadi sudah yakin teman-teman kata inovasi itu sudah sangat umum, sudah sangat dikenal. Nah, di sini inovasi sendiri ada dua. Yang pertama dari definisi dari segi bahasa Inggris, yang berarti innovation, yang artinya segala hal yang baru atau pembaharuan. Sedangkan inovasi menurut KBBI adalah pemasukan atau pengenalan hal yang baru, penemuan yang berbeda dari yang sudah ada atau sudah dikenal sebelumnya. Atau biasanya kita sebut dengan gagasan, metode, atau alat. Nah, itu adalah pengertian dari inovasi. Selanjutnya adalah karakteristik inovasi. Karakteristik inovasi ini ada 5. Yang pertama adalah keuntungan relatif atau relative advantage, yang merupakan tingkat kelebihan suatu inovasi. Apakah inovasi itu lebih baik dari inovasi yang ada sebelumnya atau dari hal-hal yang biasa dilakukan. Kemudian yang kedua adalah kompatibilitas atau compatibility, yang merupakan keadaan penyesuaian dari jadi inovasi itu harus disesuaikan dengan keadaan. Kemudian kompleksitas atau complexity, yang berarti suatu indikator antar hubungan di dalam suatu proyek, program, atau portofolio yang mempengaruhi cara bagaimana hubungan ini akan dikelola oleh keahlian yang dibutuhkan untuk mengelolanya. Kemudian ada triabilitas atau triability, yang merupakan suatu tingkat dalam suatu inovasi yang dapat dicoba dengan skala kecil, hanya skala kecil. Sedangkan yang terakhir adalah observabilitas atau observability, merupakan tingkat di mana hasil-hasil suatu inovasi itu dapat dilihat oleh orang lain. Oke, kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kenapa sih inovasi itu penting. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari inovasi, kemudian karakteristik dari inovasi, kita juga harus mengerti kenapa inovasi ini sangat dibutuhkan. Jadi inovasi ini akan membawa kepada perubahan sosial, baik itu perubahan yang bersifat positif, dalam artian membawa kepada hal-hal yang baik, maupun sebaliknya dapat membawa pengaruh yang bersifat negatif, yang mungkin dapat merugikan anggota masyarakat itu sendiri. Lebih jauh lagi, inovasi juga dapat membawa perubahan kebudayaan dan peradaban umat manusia. Jadi misalkan yang kita ketahui kalau zaman dulu kan baju kan masih pakai yang buat rumbai-rumbai itu kan. Terus sekarang sudah ada baju yang lebih inovasi lagi yang sudah dijahit dengan kain. Itu contoh kecilnya saja. Next. Oke, jadi setelah kita mengetahui kenapa inovasi itu penting, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa sih faktor-faktor yang mendorong adanya sebuah inovasi. Amabile 1988 serta Mumford dan Gustafson 1998 mengemukakan bahwa ada 3 faktor utama yang menyebabkan terjadinya inovasi. Yang pertama yaitu leadership, kemudian intra-organizational network, dan yang ketiga adalah organizational learning. Untuk yang pertama leadership atau kepemimpinan, jadi setiap orang itu untuk dapat
melakukan sebuah perubahan, sebuah inovasi, maka seseorang itu harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Di sini jiwa kepemimpinan itu bukan hanya untuk organisasi saja, tapi juga kepemimpinan atas dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya seseorang itu dapat membawa perubahan atau inovasi kepada dirinya sendiri, tidak memungkinkan tidak memungkinkan bahwa orang itu juga dapat membawa inovasi atau perubahan kepada masyarakat atau orang lain. Kemudian yang kedua yaitu intra-organizational network, yaitu merupakan faktor struktur dan proses organisasi yang berupa jejaring kerjasama dalam organisasi. Jadi, dalam sebuah inovasi ini butuh adanya yang namanya kerjasama. Jadi, antara si A, si B, dalam organisasi ini kan butuh adanya kerjasama. Kalau misalkan dia tidak dapat melakukan kerjasama, maka tidak akan menciptakan suatu perubahan yang baik. Kemudian yang ketiga adalah organizational learning atau kemampuan belajar organisasi. Nah, ini masih sehubungan dengan yang B. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa mengorganisir dengan baik, maka tidak akan terjadi yang namanya inovasi. Lalu kemudian faktor pendorong inovasi menurut Ancok pada tahun 2012 halaman 59 sampai 62 berpendapat bahwa secara garis besar ada 3 komponen modal organisasi yang mendukung inovasi. Yang pertama yaitu human capital, kemudian leadership capital, dan structural capital. Nah, yang pertama yaitu human capital atau modal manusia. Modal manusia ini merupakan dimensi kualitatif dari sumber daya manusia. Dapat berupa keahlian dan keterampilan yang akan mempengaruhi kemampuan produktif manusia tersebut. Dimensi kualitatif tersebut diperoleh bisa jadi dari pendidikan, pelatihan, atau kesehatan. Jadi kalau misalnya sumber daya manusianya itu bagus, maka tidak menutup kemungkinan bahwa inovasi akan tercipta. Lalu yang kedua yaitu leadership capital atau modal kepemimpinan. Kepemimpinan ini merupakan proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh seseorang kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan dalam organisasi. Jadi di sini dalam berorganisasi, pemimpin itu harus dapat memberikan contoh dan dapat merangkul semua anggotanya dalam sebuah organisasi agar dapat terjadi yang namanya kerjasama yang baik. Kemudian yang ketiga yaitu structural capital atau modal struktural, merupakan infrastruktur non-fisik yang mendukung dan memungkinkan berfungsinya modal manusia. Lanjut. Nah, tadi kan sudah diketahui definisi dari inovasi itu sendiri, kemudian karakteristik inovasi, lalu apa pentingnya inovasi dan faktor pendorong terjadinya inovasi. Sekarang kita masuk ke inovasi pendidikan. Jadi apa sih inovasi pendidikan itu? Menurut Saud, tahun 2011 halaman 5, inovasi pendidikan merupakan suatu perubahan yang baru dan kualitatif yang berbeda dari hal yang ada sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Jadi bisa dikatakan bahwa inovasi pendidikan ini merupakan inovasi atau pembaharuan, seperti yang sudah diketahui tadi, pengertian dari inovasi, dalam bidang pendidikan, atau inovasi yang dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Inovasi pendidikan ini juga bisa merupakan sebuah ide yang nantinya akan digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah-masalah pendidikan. Sekian dari saya, untuk selanjutnya mungkin bisa disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu terkait urgensi inovasi dalam pendidikan. Urgensi inovasi dalam pendidikan merupakan suatu keadaan di mana keadaan tersebut itu mendesak atau suatu hal yang penting yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi di dalam dunia pendidikan dengan cara menghadirkan inovasi, dapat berupa ide, barang, ataupun metode yang dirasakan atau diamati sehingga hal baru bagi dunia pendidikan itu tercipta. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi urgensi inovasi dalam pendidikan. Faktor yang pertama yaitu pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat pesat, di mana adanya pertambahan penduduk yang sangat cepat ini akan menimbulkan akibat yang luas terhadap berbagai segi kehidupan. Jika dalam pendidikan itu seperti sebagaimana dikemukakan dengan meledaknya jumlah siswa di sekolah. Nah, dengan diiringi dengan munculnya masalah-masalah yang berkaitan langsung dengan pendidikan, seperti kekurangan kesempatan belajar dan masalah kualitas pendidikan. Yang kedua, yaitu semakin berkembangnya ilmu pengetahuan modern, di mana berkembangnya ilmu pengetahuan yang modern menghendaki dasar-dasar pendidikan yang kokoh dan penguasaan kemampuan secara terus-menerus. Dan dengan demikian, menuntut pendidikan yang lebih lama sesuai dengan konsep pendidikan seumur hidup. Dan yang terakhir yaitu semakin berkembangnya ilmu teknologi. Berkembangnya teknologi yang memudahkan manusia dalam menguasai dan memanfaatkan alam dan lingkungannya, dalam pendidikan ini memanfaatkan teknologi dengan bertujuan untuk mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas, sehingga dapat meningkatkan kompetensi, kemampuan, keterampilan, dan daya saing peserta didik. Selanjutnya yaitu alasan adanya urgensi inovasi dalam pendidikan. Yang pertama yaitu upaya memecahkan masalah-masalah praktik pendidikan supaya dapat berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Di mana dalam usaha mencapai visi, misi, dan tujuan pendidikan, seringkali kita dihadapkan dengan sebuah masalah, dan di saat seperti itu sangat dibutuhkan suatu inovasi pendidikan yang dapat mengembalikan kondisi sehingga dapat berjalan sesuai dengan rencana. Yang kedua, yaitu pentingnya pendidikan mengantisipasi perubahan eksternal sehingga memberikan daya saing dan keunggulan bangsa di tengah pergaulan dunia global. Nah, mutu pendidikan itu tidak hanya dilihat dari hasil akhir yang mereka dapatkan. Perubahan eksternal yang dimaksud ini adalah perubahan zaman yang perlu diperhatikan dan baik, yang mana perlu diterima dan mana yang perlu diabaikan. Nah, di sini pendidikan menjadi salah satu tempat untuk mengerti mengenai cara mengantisipasi perubahan eksternal yang kurang baik diterima oleh penerus bangsa sehingga menjadi bahasan penting dalam urgensi pendidikan. Yang ketiga yaitu pentingnya menyediakan pendidikan yang bermutu dan menyelenggarakan yang akuntabel. Mutu pendidikan tidak hanya dilihat dari hasil akhir yang mereka dapatkan, tetapi juga dilihat dari proses atau perjalanan menuju hasil akhir, termasuk bagaimana cara mereka mengatasi masalah yang timbul. Nah, dalam pelaksanaan pendidikan tersebut, oleh karenanya sangat penting mengadakan urgensi inovasi pendidikan dalam bentuk pendidikan yang bermutu dengan penyelenggaraan yang akuntabel. Dan yang terakhir yaitu memberikan kepuasan kepada stakeholders pendidikan sehingga mendatangkan keuntungan dan kemajuan. Nah, dengan adanya urgensi inovasi pendidikan ini akan berdampak pada kenyamanan dan kemajuan sekolah, di mana suatu masalah dapat teratasi sehingga sistem pendidikan dapat berjalan sesuai dengan rencana awal dan menjadikan masalah tersebut tidak memberikan pengaruh berarti pada keuntungan dan kemajuan stakeholder. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah manfaat dari inovasi pendidikan. Di sini kita mengambil 3 manfaat. Yang pertama yaitu meningkatkan mutu pendidikan, di mana inovasi dalam meningkatkan mutu pendidikan ini mampu mengembangkan kemampuan serta bersikap yang berakhlak sesuai dengan aturan yang berlaku di segala bidang untuk keberhasilan pendidikan sebagai meningkatkan mutu dalam pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu memperbaiki atau menyesuaikan kurikulum, di mana seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum sendiri sudah sering berganti. Hal ini merupakan bentuk peran pemerintah dalam menjadikan pendidikan yang lebih baik. Oleh karena itu, adanya inovasi ini mampu memperbaiki serta menyesuaikan dengan kurikulum yang baru.
Kemudian yang terakhir yaitu terkait strategi atau model pembelajaran, di mana dengan adanya inovasi ini mampu menjadikan model maupun strategi pembelajaran yang lebih efektif, lebih mudah dan juga lebih menarik untuk diterapkan dalam dunia pendidikan. Next. Kemudian selanjutnya yaitu contoh inovasi pendidikan. Contoh dari inovasi pendidikan ini ada banyak sekali, namun kelompok kami hanya menyertakan 5 dalam PPT kami. Yang pertama yaitu terkait pendidikan CBSA atau cara belajar siswa aktif, yaitu menuntut keterlibatan mental siswa terhadap bahan yang dipelajari. CBSA ini merupakan pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif dalam keterlibatannya secara fisik, mental, intelektual, dan juga emosionalnya, dengan harapan bahwa siswa itu nanti akan memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. Kemudian contoh yang kedua yaitu guru pamong. Guru pamong sendiri merupakan guru pada sekolah mitra yang diberi tugas untuk membimbing calon guru pada bidang studi tertentu yang relevan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu nanti diharapkan calon guru yang sudah diberi bimbingan itu akan lebih menciptakan inovasi-inovasi yang lebih baik. Kemudian yang ketiga yaitu pengajaran dengan sistem modul, di mana sistem pengajaran ini bertujuan agar meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam belajar dan mengajar di sekolah, terutama yang berkaitan dengan penggunaan waktu, dana, fasilitas, serta tenaga secara tepat guna dalam mencapai tujuan secara optimal. Yang keempat yaitu terkait sistem pembelajaran jarak jauh. Di dalam pendidikan formal berbasis lembaga yang peserta didik dan instrukturnya itu berada di lokasi yang terpisah sehingga memerlukan adanya sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Kemudian contoh yang terakhir yaitu terkait pendidikan berbasis jaringan elektronik atau e-learning atau pembelajaran daring yang kita sebut dengan pembelajaran online. Merupakan bagian dari pendidikan jarak jauh yang secara khusus menggabungkan teknologi elektronika dan juga teknologi berbasis internet. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya siapa sasaran inovasi pendidikan? Kemarin yang dijelaskan oleh Budia, sasaran pendidikan itu ada 4, yaitu siswa, guru, kurikulum, dan fasilitas. 4 sasaran inovasi ini merupakan sebuah objek yang paling penting dalam inovasi pendidikan. Karena apa? Tujuan pendidikan akan tercapai apabila sasaran dalam inovasi ini berjalan dengan maksimal. Jadi ketika 4 sasaran ini berjalan dengan maksimal, secara otomatis tujuan adanya inovasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan itu akan tercapai dengan maksimal. Terlepas dari itu, apabila 4 sasaran ini ada yang kurang atau belum maksimal, itu tercapainya tujuan ini juga kurang maksimal. Karena apa? Kekurangan dari sasaran inovasi ini juga kurang. Jadi secara otomatis tujuan ini akan tercapainya secara kurang maksimal. Selanjutnya, next Kak. Ya. Untuk kesimpulannya, yang tadi dijelaskan teman saya, Ramanisisa, tentang leadership, itu benar, itu yang sangat penting dalam sebuah inovasi pendidikan. Karena apa? Peran leadership ini sebagai peran jangkar
leadership bukan kok memimpin sebuah pemimpin. Kita memimpin diri kita. Teman saya Ramanisa, itu adalah sebuah sikap yang paling penting dalam sebuah inovasi pendidikan. Sebelum merubah, tidak langsung akan merubah sosial kita. Itu yang paling penting dalam sebuah inovasi pendidikan. Terlepas dari sasaran inovasi atau lainnya itu juga penting, tetapi ada sikap yang otomatis tujuan dari inovasi itu mungkin dari kesimpulan dari saya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari kelompok-kelompok 6. Jadi, yang tadi sudah dipaparkan oleh Saudara Fahmi tentang kesimpulan presentasi pada siang hari ini. Oke, untuk lanjutnya nanti akan didiskusikan di via WA ya. Jadi, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup via WA. Mungkin cukup itu dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.